Salam saudara-saudari semua. Kita hari ini membahas 1 Yohanes pasal 5. Menyambung terusan dari pasal keempat. Dalam kesulitan menghidupkan rupa anak Allah. Hari ini dalam masa kesulitan kita saling mengasihi kemenangan dan dapatkan damai sejahtera. Ayat subtema yang pertama 1 sampai dengan 12. Percaya Yesus, saling mengasihi dan kemenangan, dapatkan kemenangan. Ada kesaksian, ada kehidupan. Percaya Yesus, saling mengasihi dan kemenangan. Ada kemenangan, ada kesaksian, ada kemenangan. Yang dituliskan, yang diberitakan oleh 1 Yohanes di masa itu, percaya Yesus tidak mudah. Dalam harus menghadapi penganiayaan dari orang Yahudi yang harus mengandalkan hukum Taurat untuk kebenaran, mengandalkan perbuatan. Harus berbuat banyak yang kebaikan baru bisa masuk surga. Dan lagi, Yesus setelah dibaptiskan, Roh Kudus turun padanya sampai dia disalibkan, Roh Kudus meninggalkan dia. Ini adalah aliran sesat. Dan satu lagi, penganiayaan dari agama dan juga daya tarik pengaruh dunia. Kalau kamu percaya Yesus, maka harta kekayaanmu akan dirampas. Kamu percaya Yesus, kamu tidak bisa berdagang. Nggak bisa seperti orang lain untuk kaya. Itu keadaan masa itu. Dan sekarang tidak lagi seperti dulu. Apalagi di Hong Kong, tidak lagi keadaan seperti dulu. Tetapi ada beberapa negara juga penganiayaan agama terhadap orang Kristen juga masih sangat hebat. Berbagai agama. Ini juga termasuk dari kesulitan dalam dunia. Sehingga agama kita bisa mendapatkan percobaan yang besar. Di pasal kelima ini adalah respon terhadap kepercayaan agama. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Kita lihat ayat pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kita menggunakan dengan cara material lebih mudah, sebab ini ayat juga agak sulit. Kamu dilahirkan oleh ayah ibumu, kamu mengasihi ayah ibumu yang juga saudara-saudara dalam satu kandung. Seharusnya demikian. Tetapi dalam kutukan keluarga lain lagi.
Seharusnya kita menghormati ayah dan ibu kita dan mengasihi ayah dan ibu dan mengasihi saudara-saudara kita. Demikian juga dalam ajaran agama kita percaya Yesus, siapa yang membesarkan kamu, Allah yang membesarkanmu. Karena di sini katakan kita yang dilahirkan dari Allah, maka kita mengasihi Allah kita. Jadi kita juga harus mengasihi yang lahir dari Allah. Kita harus saling mengasihi. Maka kita tahu kita adalah milik Allah. Maka kita harus dalam saling mengasihi, dan kita saling mengasihi karena Allah demikian mengajarkan kita. Kita mengasihi dengan saudara-saudara kita. Ini adalah orang tua kita yang mengajar kita. Ini satu yang alamiah dan satu yang tidak. Ini satu yang mudah. Kalau kita demikian, maka kita akan menang kita mengalahkan dunia ini. Dunia ini sangat besar, seperti juga penuh dengan kekacauan. Sistem dari duniawi, kita mengikuti Yesus ada cara yang lain, tapi cara dunia ini mempengaruhi kita. Itu apa? Ini adalah keegoisan kita. Keegoisan kita membenarkan Allah sebagai Allah kita sendiri, membenarkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Egois kita itu sulit untuk mendengar orang lain. Orang yang egois adalah orang yang pemberontak. Orang yang egois juga di mana-mana sering menghakimi karena sering mengatakan orang tidak baik, merasa diri sendiri baik, sendiri benar sendiri. Kesombongan juga itu adalah keegoisan. Menghakimi orang diri adalah satu keegoisan. Yang penting merasa diri sendiri benar, hanya mengutamakan diri sendiri. Ini satu sistem harga dari dunia. Bagaimana kita menang dari dunia? Kita percaya Yesus. Kita harus Allah sebagai pusat dari kita. Allah mengasihi dunia, maka kita harus mengasihi orang dunia dan mengasihi sesama kita. Mengasihi orang harus berkorban. Mengasihi orang harus memberi. Kamu harus memberi uang, kamu harus memberi waktu, bahkan memberi perasaan pun kamu harus berkorban. Tapi kalau di dunia hanya mau, aku mau lebih banyak lagi mendapat keuntungan, aku mau orang lagi banyak menghormati aku. Satu cara sistem ini berbeda. Pada kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, berkorban bagi kita, kita akan tahu kita bukan orang yang benar. Kita banyak sekali masalah. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Bahkan kita tidak bisa mengendali anak kita. Bahkan di sebelah kita tidak sanggup untuk membantu kita. Tetapi Yesus telah menyelamatkan aku, sehingga masalah dosa saya dihapuskan. Saya mendapatkan kebebaskan. Melihat orang di sebelah begitu menderita, maka saya pun membantu dia, menemani dia dan mengenalkan dia pada Tuhan. Maka kita akan menjadi satu komunikatis dalam agama, dan kita akan menang atas dunia. Kita akan menang dari sistem harga dunia ini. Orang dunia merasa susah, sangat sulit. Kalau bayangkan kamu dulu, apakah menderitakah kamu?
masa itu berkata kami jangan takut. Tetapi saya sering-sering bekerja membawa 2 bekal. Bukan karena saya makan banyak, tapi pagi makan 1 kotak bekal, siang juga 1 bekal, dan kalau jam 6 pulang itu 1 yang normal. Ada kalanya kerja sampai dari 3 jam dini pagi, jam 3-4, merasa bahaya untuk mengendarai mobil, jadi saya menyuruh istri saya datang menjemput saya. Sungguh sangat menderita sekali, susah sekali. Kamu begitu mengorbankan diri, orang lain juga lebih berkorban dari kamu, dan berharap lebih lagi banyak, cepat beli rumah, bisa banyak uang untuk piknik keluar negeri. Akhirnya hubungan tidak ada, uang pun tidak ada. Dunia membuat demikian. Ada pekerjaan baik, tidak ada hubungan rumah yang baik. Ada keluarga yang baik, tapi tidak ada pekerjaan. Gajinya tidak cukup. Kamu begitu banyak, kamu merawat rumahmu, pasti tidak ada gaji yang sepadan untukmu. Kamu punya gaji yang sepadan, tapi kamu kehilangan kesehatan. Demikianlah cara dunia. Dunia menggunakan sistem untuk mengobati diri sendiri. Tetapi kita percaya Yesus, kita saling mengasihi, kita juga memberi, kita juga berkorban. Ada orang yang bermasalah, kita juga akan membantunya. Kita akan menang atas dunia. Sampai ke ayat ke-5. Dimulai dari ayat ke-6. Dikatakan, ajaran agama ini, bagaimana kamu tahu kalau ini benar? Di sini dikatakan ada 3, air, darah, dan Roh Kudus. Dan roh. Air, Yesus dibaptiskan. Dari baptisan kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Seumur hidup kita dimulai dari percaya dari Yesus. Baru hidup ini berharga. Yesus mengikuti cara mereka juga dibaptiskan di Sungai Yordan, kemudian dia juga disalibkan. Pada saat dia dibaptiskan, Roh Kudus turun padanya. Roh Kudus lewat Yesus mengadakan bermacam mujizat-mujizat. Jadi, air, darah, dan Roh Kudus membuktikan seluruh ajaran agama kita. Roh Kudus juga ada di dalam kita. Kita bisa membedakan apakah roh itu mengaku bahwa Yesus yang lahir sebagai manusia juga. Roh Kudus juga bisa membedakan apakah itu roh kebenaran atau bukan. Jadi inti dari ajaran agama itu yaitu air, darah, dan roh. Affirmation, mereka
ajaran itu, mereka percaya pada Yesus disalibkan, Roh Kudus tidak lagi menyertai dia. Yesus sebagai statusnya manusia mati disalib. Kalau dia manusia dan aku manusia, bagaimana dia bisa menolong banyak orang? Jadi tidak sepadan. Jadi Roh Kudus selalu ada pada Yesus. Dia sebagai status anak Allah yang mati disalibkan bagi kita. Jadi demikianlah namanya berharga, yaitu anak putra tunggal Allah yang mati untuk dunia. Jadi nama ini sangat berharga. Ini adalah kesaksian darah dan roh. Tapi bagi orang Yahudi, dia tidak perlu darah. Karena mereka mengandalkan kelakuan atau perbuatan. Asal aku bisa berbuat dengan baik, maka aku menjadi anak Allah. Tetapi mereka tidak sanggup. Jadi Yahudisme tidak perlu akan darah, tidak percaya akan darah akan menghapuskan, yang menanggung segala kesalahan dosa. Dan Freemason, mereka tidak percaya kalau Roh Kudus ada pada Yesus. Tapi inti dari ajaran kita adalah air, darah, dan Roh Kudus sendiri. Allah sendiri yang memberikan kesaksian tentang dia. Ayat 11. Dan inilah kesaksian Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 12. Barang siapa memiliki anak, ia menerima hidup. Barang siapa tidak menerima anak, ia tidak memiliki hidup. Ini juga menjadi perdebatan bagi agama lain. Hanya lewat Yesus anak Allah baru bisa sampai pada Allah Bapa. Di agama yang lain tidak ada. Kita masuk kedua. Percaya Yesus ada kekal dan doa, tidak takut dan serakah. Percaya Yesus ada doa dan ada kekalan, tidak takut dan juga tidak akan tamak atau serakah. Ayat 13. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki hidup yang kekal. Bagaimana kamu tahu kamu memiliki hidup yang kekal? Karena kamu ada kegiatan dengan Allah yang kekal. Kalau kita hanya mengenal dengan orang yang kenal, kita ada kegiatan, kita akan melihat dia makin tua dan akhirnya dia mati. Aku pun bisa mati. Ini pandangan dunia, tetapi kita mengadakan hubungan dengan Allah. Allah, Abraham sebagai sahabat Allah. Sahabat Allah pasti akan hidup yang kekal. Dia kekal, tetapi sahabat Allah itu
juga akan meninggal, tetapi mereka mendapatkan kekalahan. Demikian juga kalau kita ada kegiatan atau interaksi dengan Allah kita, kita pun memiliki hidup yang kekal. Kita bertanya, bagaimana kita mempunyai hubungan yang kekal dengan Allah? Yaitu kita berdoa. Berdoa, Dia akan mengabulkan, maka di situ ada respon dari Allah. Maka kamu punya kegiatan bersama dengan Allah. Kita percaya setiap orang, pada saat kamu percaya Tuhan, kamu baru ada hubungan kegiatan dengan Allah. Kalau tidak, kalau kamu tidak ada kegiatan dengan Allah, percayaan ini hanya di otakmu saja, dan ajaran ini tidak bisa menghidup di dalammu. Jadi kita harus ada kegiatan dengan Allah dan hubungan kegiatan dengan Allah, yaitu dengan berdoa dan kita mengalami. Dan kamu mulai bertanya akan masalah yang lain. Dulu saya berdoa dulu bisa, sekarang tidak memperoleh apa. Saya berdoa banyak, tetapi doa yang dikabulkan coba sedikit, jadi capek, jadi tidak mau berdoa banyak. Ada kalanya kita juga sebagai manusia bisa demikian. Saya pun demikian. Pada saat kita berdoa, kita akan mencoba. Lagi pula tidak perlu biaya. Allah berkata Dia Allah Maha Kuasa, karena pada saat Allah berkata kepada Abraham, memberitahukan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Benar atau tidak? Kamu Maha Kuasa, apa hubungannya dengan aku? Maka kita mulai berdoa. Ya benar, mengalami seperti lampu Aladin dengan tuannya. Pada kamu gosok-gosok lampu Aladin, ada roh yang keluar, ada jin yang keluar dan memberikan apa yang kamu inginkan. Pada saat hubungan kita dengan Allah juga demikian. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia mengasihkan kita dan Dia telah mati untuk kita. Jadi saya mau percaya, tetapi pada saat percaya tidak lama, Allah mulai memperbaharui kita. Jadi siapa sesungguhnya Allah? Dulu Allah, saya suruh Dia melakukan itu, berbuat apa, Dia melakukan. Sepertinya aku yang jadi Allah. Jadi aku menyuruh Tuhan melakukan ini, Dia pun lakukan. Tapi perlahan-lahan mulai berubah. Jadi kamu bisa merasa ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan. Kuncinya kita berdoa, apakah doa yang Tuhan kehendaki? Allah punya rencana, tetapi Dia rela keinginan kita masuk dalam rencananya, tetapi kita harus mengikuti Dia. Seperti ada kalanya kita doa puasa, Allah menggenapi sesuatu yang tidak mungkin. Allah berkata, melihat kita demikian, maka aku menggenapi. Kita boleh berdoa, maka digenapi. Ada kalanya yang kita doa itu salah. Kita terus berdoa dosa, Tuhan Yesus, kamu jangan datang. Sesungguhnya Dia akan datang. Jadi dalam berdoa ada kalanya kita ada hubungan dengan Allah. Sebelah pihak. Dalam hubungan ini untuk mengenal Allah. Dan berpikir, mengapa doa kita tidak langsung dikabulkan? Mengapa? Dan doa lain dikabulkan?
Saya ingat saya pernah berdoa pada Tuhan untuk memberi tanda. Tuhan, kalau kamu memanggil aku jam 12 ada orang telepon pada saya. Ya, Tuhan tidak menggubris aku. Tapi pada saat saya mau berhenti kerja, saya mohon Tuhan untuk memberikan tanda. Saya berpikir, apakah saya pergi ke Amerika seharusnya harus memberi aku ada komputer. Satu permintaan yang tidak tinggi, bukan? Tetapi saya minta 3 macam. Yang paling sulit yaitu ayah dan ibu saya untuk memberkati saya. Akhirnya ketiga, yang 2 di depan tidak digenapi, tetapi hanya yang ketiga digenapi. Allah yang melakukan apa yang tidak mungkin, jadi merasakan bahwa doa saya benar. Jadi kita terus dalam kegiatan ini makin dengan Tuhan, maka kita perlahan akan lebih mengenal akan Allah. Pada saat kita percaya Yesus, kita punya hidup yang kekal. Kita bisa lewat doa mengadakan kegiatan dengan Allah. Di ayat 18 dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini dikatakan kamu akan dilindungi. Tapi masalahnya, mengapa sangat penting? Karena hidup dalam ketakutan. Orang dunia hidup dalam ketakutan. Dalam terjadi sesuatu mulai khawatir. Setiap pagi lihat HP ada orang yang kena corona. Aku tadi makan saja dan terus mulai khawatir, mulai takut. Sampai takut sampai memberikan satu isu-isu yang aneh-aneh. Sampai ada jangan makan orang yang pernah, jangan makan bersama orang yang belum kena COVID. Makan sama orang yang kena COVID baru beberapa bulan itu lebih aman. Saya tidak tahu apakah ini kebenaran yang berbelok. Apakah kamu juga berpikir demikian? Atau karena ketakutan membuat kamu punya pikiran yang demikian? Misalnya kamu terjangkit akan COVID, atau kamu takut orang rumahmu yang kena COVID, orang tuamu. Jadi kita mudah akan khawatir, kita akan mudah akan takut. Hari ini pemimpin kita marah. Apakah di mana saya berbuat salah atau kata-kata saya salah? Kita dalam ketakutan di dunia ini hidup. Di sini memberitahukan kepada kita, kamu dilindungi. Kamu dilindungi. Walaupun kamu kena konflik, tetapi Allah tetap melindungimu. Kalau kena konflik, ya kena konflik loh. Saya ingat istri saya ada sudut rumah. Dia tidur di sudut rumah. Dia juga takut jatuh. Kalau tidur di situ takut jatuh.
Ini menjadikan satu ketakutan yang kepanjangan, karena rumah kecil kalau tidak hati-hati maka akan jatuh. Suatu hari memang dia terjatuh, maka dia bisa agak lega karena dia telah pernah jatuh. Ya, memang kita jangan untuk minta dijerangkiti sama konflik. Sebaiknya jangan kena konflik, tetapi karena tidak hati-hati atau juga terjangkit, sesungguhnya cuma berapa hari saja sakit, situ sudah oke. Tidak menjadikan satu masalah yang besar. Jadi kita tidak perlu takut hidup dalam ketakutan. Kita harus percaya Allah kita melindungi kita, karena Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah mati demi kesalahan kita. Dia selamanya ada kegiatan, ada hubungan dengan kita. Dia telah menyelamatkan kita, maka Dia akan menyelamatkan kita sampai yang penghabisan, dengan cara dan keadaan bagaimana kita mengalami dengan Dia. Jadi seluruh dunia kita ada dalam kuasa si jahat, tetapi Allah lewat Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan pengertian kepada kita supaya kita bagaimana menghadapi dunia ini. Di ayat 20, ayat yang spesial, yang di depan seperti tidak ada hubungan. Ayat 21, seperti tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Di ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ini waspadalah adalah adalah satu perintah. Seperti di ayat 21, itu perintah yang sangat penting. Sepertinya tidak ada hubungan di ayat-ayat di atas, tetapi di sini ada hubungan. Ayat 18 dimulai, si jahat tidak bisa menjamah dia. Manusia hidup dalam ketakutan, sering-sering hidup dalam ketakutan, tetapi ini adalah keputusan, cara kita mengambil keputusan, yaitu ketakutan dan keserakahan. Serakah yaitu menyembah berhala. Menghadapi ketakutan, kita harus tahu bahwa kita dilindungi. Menghadapi berhala, kita harus tahu kita harus waspada terhadapnya. Berhala ini dari kita masa lalu, kita percaya, sebelum percaya Yesus, Tuhan kita bisa melihat berhala yang bisa dilihat. Kamu percaya apa, kamu akan serakah terhadap barang itu. Kalau kamu menyembah dewa tanah, kamu ingin dewa tanah itu memberkatimu, maka itu adalah satu keserakahan, ketamakan. Kamu harus mendapatkan segala kebaikan, keberkahan dari Allah. Mengapa kamu harus menyembah dewa lain? Kamu ingin cinta. Jadi berhala inilah adalah sumber dari otak kita untuk menuju pada ketamakan. Ada orang yang menyembah dewa kekayaan, sama saja. Tapi kamu bilang kamu tidak menyembah dewa kekayaan, tapi kamu giat untuk mencari uang, itu pun sama, karena sifatmu demikian. Jadi bagaimana kita menang atas dunia ini?
selain kita harus menang dari segala keegoisan kita dari dunia ini, yaitu mengutamakan diri sendiri. Sesungguhnya yang lebih jelas lagi, karena kita hidup dalam ketakutan dan ketamakan. Seperti Hong Kong, banyak orang imigrasi. Saya percaya ada orang yang imigrasi ada dalam tuntunan Tuhan, tetapi ada sebagian orang karena ketakutan. Mengapa kamu mengambil keputusan yang besar? Karena ada ketakutan, terkandung ketakutan di dalamnya. Kamu akan berkata, aku untuk kebaikan anakku, apakah itu ada masalah? Iya, memang tidak bermasalah, tetapi apakah itu dalam tuntunan Tuhan? Kalau itu memang dalam bimbingan Tuhan, pergilah dengan selamat untuk lakukanlah. Tetapi kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan ini karena ketakutan kita mengambilkan keputusan ini, langkah ini, atau apakah saya mengambil keputusan karena dari segi ketamakan saya? Kita percaya Yesus, kita jangan hidup dalam ketakutan dan juga jangan hidup dalam ketamakan kita. Allah akan melindungi kita. Allah lewat doa kita akan memberikan apa yang kita ingin perolehkan. Apa yang kita perlukan Allah tahu, dan Dia akan memberikan dengan waktu yang tepat apa yang kamu perlukan, bahkan lebih dari apa yang kamu pikirkan, yang kamu pinta. Kita mohon Allah kita untuk membantu kita. Kita harus ada hubungan yang baik dengan Allah kita, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, sehingga bahkan kita menang atas dunia ini. Mari kita menyembah Allah kita. Haleluya. Mari kita menyembah Allah kita. Yesus ada di dalam hidup kita hingga kita bisa menang atas dunia ini. Haleluya. Haleluya.
世界也耶稣在我心，黑暗可在一道光，因基督宝血，耶稣爱的宝血来带我，我在这里，我必然得胜。哈利路亚，高举主耶稣的旗，哈主基督是满王之王。哈利路亚，信基督的人教会，为主发光，永远的世界。哈利路亚，高举主的圣奇迹，耶稣基督是万王之王。耶稣降临，世界。这样的季节，还有他的世界。Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau telah menang atas dunia. Mari kita bersama memuji Allah kita. Tuhan yang telah menang atas dunia. Dia adalah Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari atas segala Raja. Mari kita memuji Allah kita. Syarabara-bara-bara. Tuhan Yesus, Engkau telah menang atas segala dunia ini. Tuhan, kami meninggikan panji kemenangan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau adalah terang dunia. Terima kasih atas segala anugerah-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Dengan terang-Mu Engkau menerangi kami agar kami tidak tersesat, Tuhan. Dan Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kesehatan kami, kehidupan kami, keuangan kami, seluruhnya ada di dalam tangan-Mu, Tuhan, dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Yesus, kami berterima kasih, Tuhan. Kami berterima kasih. Kami tahu, Tuhan, kamu dari dulu telah menjadi Tuhan dan Allah kami. Engkau Tuhan Allah kami, Dia Raja di atas segala-segala. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau rela untuk menyelamatkan kami sehingga kami menjadi anak harta kesayangan-Mu. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Kami memiliki Allah Bapa yang luar biasa ini. Apakah yang perlu kamu takuti lagi? Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Engkau rela datang di dunia ini untuk kami. Engkau menderita di dunia ini, mati di dunia ini, dan ini semuanya ini adalah untuk kami. Engkau mengorbankan dirimu seluruhnya untuk kami. Bagaimana kami tidak untuk mengucapkan pujian syukur kami, Tuhan. Engkau adalah pusat dari segala dari kami. Yesus, kami segala yang Kau lakukan hanya untuk kami. Kami mengucapkan terima kasih, puji syukur kami kepada Engkau.
Di sini dikatakan bagi orang yang barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Kita merenungkan apa yang dimaksud dengan yang lahir dari Allah. Kita lahir dari Allah. Aku bukan hanya dilahirkan dari ayah dan ibuku di bumi ini yang punya darah daging, tetapi juga aku dilahirkan dari Allah Bapa, Bapa Sorgawi. Aku dilahirkan darinya. Roh Kudus, kami mohon kepadamu, Engkau menerangi firman-Mu ini, kebenaran ini. Setiap kami dilahirkan dari Allah Bapa. Ini sebagai lambang dari apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, lahir dari Allah. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Tuhan, biarlah firman ini masuk di dalam hidup kami. Kami percaya Yesus. Kami percaya Dia yang dengan air dan darah dan roh. Kristus yang memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan, kami percaya, kami tahu kami lahir dari Allah. Kami bukan hanya dilahirkan dari ayah dan ibu kami, tetapi kami juga dilahirkan dari Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia adalah Allah Bapa kami. Dia satu-satunya Bapa Sorgawi yang menciptakan aku. Kami percaya Yesus, dan kami juga percaya kami lahir dari Allah. Kami adalah milik Allah Bapa. Bapa Sorgawi, kita percaya akan status ini, dan saudara semua beritahukan kepada hatimu, kepada dirimu sendiri, dan pada keadaan sekelilingmu, aku adalah milik Allah Bapa. Aku adalah anak Allah, anak-anak Allah. Biarlah ini, fondasi ini ditancapkan dalam hidupmu, dan status ini diletakkan di dalam hidupmu. Aku lahir dari Allah, aku lahir dari aku adalah anaknya, aku adalah anak yang berharga dari Allah Bapa kami, yang telah memberikan putranya yang tunggal untuk menebus segala kesalahan saya. Dan identitas ini kamu letakkan dalam hidupmu. Fondasi ini kamu tancapkan di dalam kehidupanmu.
Aku satu-satunya. Engkau satu-satunya Bapa Sorgawi yang menciptakan aku, yang mengasihiku. Engkau satu-satunya bagiku. Engkau satu-satunya bagiku. Hanya Engkau Bapa Sorgawiku yang menciptakan dan mengasihiku. Engkaulah satu-satunya dalam hidupku. Allah Bapa ingin di antara kita ada kegiatan. Beritahu kepada Allah Bapa, Engkaulah yang menciptakan aku. Engkau mengasihi kami setiap orang. Engkau satu-satunya Bapa Sorgawiku. Allah Bapa ingin kita ada kegiatan dengan kita, ada hubungan dengan kita setiap orang, ada hubungan yang erat dengan kita. Dia menciptakan kita dan agar kita punya kegiatan hubungan dengan Dia. Dia menyelamatkan kita agar kita punya hubungan dengan Dia. Bukalah hatimu. Dia ada di tengah-tengah kita. Dengan sukacita, dengan status kita yang sekarang, identitas kita, ada kegiatan, ada hubungan dengan Dia. Sekarang saat kamu untuk mengadakan hubungan dengan Dia, berdoa padanya. Kamu bisa berdoa atau kamu bisa mengutarakan segala isi hatimu. Dia rela mengadakan hubungan dengan engkau. Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Engkau ada di antara kami. Allah Bapa, kami adalah milik-Mu. Kami adalah milik-Mu. Selalulah hadir di dalam hidupku. Atau berikanlah syukuran-Mu atau pujian kepada Allah Bapa. Biarlah kasih Allah di dalam hidupmu dicurahkan. Kalau di dalam hidupmu masih penuh ketakutan, kekhawatiran, beritahulah kepada Allah Bapamu. Dia adalah Allah yang menciptakanmu. Dia adalah Bapamu. Inilah persekutuan kita dengan Dia. Bapa, aku berterima kasih. Ada kalanya aku juga merasa sebatang kara, tekanan
di keluarga yang membuat aku sering-sering melihat pada kesusahanku. Tetapi Bapa, Engkau mengingatkan kami, Engkau mengasihi kami. Engkau sendiri datang di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau datang di sebelahku Bapa, dengan anakmu berkata, dan pada hambamu berkata, anakku, kamu tidak sendirikan, kamu tidak sendirian. Nah, setiap hari aku menemanimu, menantimu. Anakku, aku menantimu. Serahkanlah segala beban dalam hidupmu padaku. Aku nantikan hatimu, engkau berikan kepadaku. Anakku, aku adalah Bapa yang bisa engkau andalkan. Aku adalah Bapa yang berkuasa. Aku yang yang menanggungmu. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, aku percaya akan Engkau. Bapa, aku percaya akan Engkau. Engkau adalah Allah yang Maha Esa. Aku percaya Engkau adalah Bapa yang penuh dengan kuasa. Bapa, aku percaya Engkau adalah Allah Bapa yang mengasihi aku, yang telah memberikan putramu Yesus Kristus yang tunggal untuk menyelamatku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar setiap doa kami, baik yang bersuara maupun tidak bersuara, yang mengadakan persekutuan dengan Engkau, dengan Allah Bapa, mengadakan persekutuan dengan firman-Mu Tuhan. Bagi yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Dia lahir dari Allah. Tuhan, kami percaya kami dilahirkan dari Allah karena kami percaya Yesus adalah Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang berkorban untuk kami. Kami dari Allah Bapa. Allah Bapa, kami lahir dari Engkau. Kami memanggil Engkau Allah Bapa. Bapa, Allah Bapa. Allah Bapa, di bumi kami setiap orang ada rupa seperti ayah dan ibu kami. Bapa, kami pun punya rupa seperti Engkau. Kami punya sifat-sifat seperti Engkau. Tuhan, pada saat kami tidak bisa untuk mengasihi, kami tahu bahwa Engkau yang mau memberikan kasih ini kepada kami, karena kami adalah milik Engkau. Di saat kami tidak percaya, tidak sanggup untuk melangkah, tetapi Engkau Allah yang setia. Engkau pasti akan memberikan kepada kami, karena kami punya nama Engkau, karena kami punya DNA dari Engkau. Kami tidak perlu takut akan dunia ini. Tidak perlu ketakutan setitik demi sedikit akan pergi meninggalkan saudara-saudari kami, karena kami punya Allah Bapa. Tuhan, ayah kami memberikan kepada, tetapi Engkau lebih lagi memberikan kepada kami. Engkau mencukupi bagi kami. Tuhan, kami lahir di dunia ini tidak memiliki api, tapi segala sesuatu ini adalah penyediaan darimu. Pada kami
nangis. Engkau memberikan kami menyediakan udara bagi kami, menyediakan air bagi kami. Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Seluruh hidup kami datang dari Engkau. Kekuatan untuk bekerja pun itu adalah yang datang dari Engkau, pemberian dari Engkau. Apakah yang perlu kami takut lagi? Ketakutan keluar dari kami karena Engkau Allah yang menyediakan. Pada saat masa konflik Engkau memberi kami imun yang kuat karena Engkau tahu Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap orang yang memanggil nama-Mu, baik yang sekarang sehat atau yang kenapa, tapi Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, mohon Engkau sediakan kami kekebalan imun tubuh bagi kami. Kita saudara semua, kita juga berdoa bagi orang banyak. Mari kita bangkit berdoa. Kita berdoa bagi orang yang kamu tahu yang perlukan pertolongan. Kita butuh pertolongan. Mungkin orang juga belum percaya Yesus, tapi bawalah dia di dalam doamu. Kamu siapapun yang perlu pertolongan, kamu bawa di dalam doamu. Tuhan, kami memuji Engkau, kami berterima kasih Bapa, Engkau mendengar setiap doa saudara-saudara kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami harus menangkan dunia ini Tuhan, karena kami percaya pada Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah pusat bagi kami. Hanya Engkau pusat dari kami Tuhan. Engkau tolonglah saudara-saudara kami, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga berdoa pada orang lain, sehingga kami ada persekutuan dengan Allah Bapa. Dengan nama Tuhan Yesus, mengandalkan darah Tuhan Yesus, mengadakan persekutuan dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati orang-orang yang haus dahaga akan firman Allah. Lebih banyak lagi masuk firman Allah di dalam hidupmu, sehingga engkau makin menyerupai Yesus. Engkau mempunyai rupa seperti Allah. Kami mempunyai sifat-sifat Allah. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Apa yang keputusan yang kamu ambil adalah dalam kasih, dan di dalam kasih yang keputusan yang kamu ambil itu tidak ada ketakutan, tidak ada keserakahan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya berjalan dengan lancar dan dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Hari ini kita sampai di sini.